Riwayat hidup Pater Siegfried Save Antonis, CSSR. Pater Fried lahir di Waingapu, Sumba Timur, NTT pada tanggal 15 Mei 1984 dari pasangan almarhum Bapak Paulus Antonis dan Ibu Angelina Bole Rihi. Pater Fritz adalah anak yang pertama dari 5 bersaudara, dan di antara para saudaranya ini 1 orang menjadi suster. Riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan TK tahun 1988 sampai 1990, SD 1991 sampai 1996, SMP 1997 sampai tahun 2000, SMA Seminari Sinar Buana di Sumba ditempuhnya dalam tahun 2021 sampai 2024. Masuk ke postulat Redemptoris tahun 2004 sampai 2005. Novisiat tahun 2005 sampai 2006, dan melanjutkan pendidikan sebagai studentat di Yogyakarta pada tahun 2006 sampai dengan 2013. Pater Fritz menjalankan tahun orientasi pastoral yang pertama di KPA Ivan Siatik Sumba tahun 2010 sampai 2011, dan top tahun kedua di Paroki Santo Alfonsus Lebotala, Flores Timur, Larantuka pada tahun 2011 sampai 2012. Pater Fritz mengikrarkan kaul pertama pada tanggal 1 Juli 2006 di Wanogaspar, Sumba, dan mengikrarkan kaul kekal pada tanggal 29 Juni 2013 di Yogyakarta. Tahun 2013 sampai 2014, Pater Fritz menjalankan studi bahasa atau khusus bahasa di New Zealand, dan ditabiskan menjadi diakon pada tanggal 3 November 2014 di Davao, Filipina. Dan kemudian Pater Fritz ditabiskan menjadi imam pada tanggal 30 Juni 2015 di Gereja Katedral Wetabula, Sumba. Sehingga tahun ini Pater Fritz genap 10 tahun menjadi imam. Yang berikut riwayat karya. Yang pertama, menjadi pastor rekan Paroki Kristus Raja Waimangura, Sumba dari tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan Desember 2017. Yang kedua, menjadi pastor rekan Paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung dari tanggal 3 Februari 2018 sampai tanggal 1 September 2022. Yang ketiga, menjadi pastor rekan di pos pelayanan pastoral Santo Agustinus Arga Makmur, Bengkulu Utara, Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu, Keuskupan Agung Palembang, mulai dari 1 September 2022 sampai sekarang ini. Pater Fritz dipanggil Tuhan pada hari ini tanggal 13 Januari 2025 di Bengkulu dalam usia yang ke-41. Sekian riwayat dari Pater Fritz Antonis. Yeah.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Sekarang dan selamanya. Para romo, para frater, ibu dan bapak, saudara-saudari, umat yang mencintai dan yang dicintai oleh Romo Fritz. Selamat malam untuk kita semua. Sebagaimana sudah dibacakan dalam riwayat Pater Fritz oleh Romo Heri, hari ini menjadi hari yang sungguh membuat kami dalam kongregasi berduka kembali, karena berduka kembali karena seorang teman kami, sahabat kami, konfrater kami dipanggil Tuhan tadi pagi. Bapak Ibu mungkin ada yang mendengar berita, beliau ditemukan sudah dalam keadaan tidak bisa ditolong banyak. Pater Fritz meninggal tadi pagi. Saya di awal misa ini hanya mau mengatakan, mari kita bawa Romo Fritz dalam doa. 2004 kami bertemu di Postulan sebagai teman angkatan. Hari ini yang mengatakan Fritz, selamat jalan sampai surga. Untuk itu para konfrater, mari kita bawa Fritz dalam misa, dan semoga Tuhan Maha Baik, Allah Maha Belas Kasih, menerima Fritz dalam bahagia apa di surga. Kita hening sejenak. Kita mohon pengampunan dan belas kasih Allah. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus telah mengalami kematian seperti kami, namun Engkau telah membangkitkannya pada hari yang ketiga. Malam hari ini kami berkumpul bersama untuk mendoakan saudara sahabat Romo kami, Romo Siegfried Safe Amtonis, CSSR, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Kami mohon, terimalah dia dalam bahagia abadi di sorga, dan kekuatan bagi kami konfrater dan seluruh keluarga. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Nabi Yesaya menubuatkan demikian. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan Dia atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditundukkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya kepadaku tak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik. Permintaan renungan ini dadakan. Saya tidak terlalu mempersiapkan diri untuk memberi renungan pada kesempatan ini, dan sebetulnya saya juga masih shock. Para konfrater yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus. Sebelum saya masuk pada bacaan yang kita dengarkan, khususnya bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas, sekaligus juga salah satu bagiannya adalah moto tabisan Pater Fritz, saya ingin sedikit bercerita tentang almarhum. Saya mulai mengenal Pater Fritz ketika saya mulai bertugas di Wisma Sang Penebus. Informasi tentang dia saya dapat dari konfrater sebelumnya, dan cerita tentang Pater Fritz adalah cerita tentang orang yang nyaris gagal, dan karena itu dia mengulang top tahun yang kedua. Hampir semua cerita yang saya dengar bernada negatif tentang dia sebagai frater ketika top tahun pertama. Tetapi ketika dia kembali dari top tahun kedua dari Flores Parantuka, saya menemukan seorang pribadi yang sangat berbeda. Ibaratnya kalau memang saat itu dia mengalami kegagalan di tahun yang pertama, maka di tahun yang kedua dia adalah pribadi yang bangkit lagi. Dan saya betul-betul mengagumi perubahan yang terjadi pada dirinya saat itu. Saya sampai mengatakan, saya tidak melihat Fritz yang kamu ceritakan tahun yang lalu. Saya melihat seorang pribadi yang betul-betul baru. Dan saya memuji dia dalam hal ini. Sampai akhirnya kami juga kembali bertemu lagi di Filipina. Ketika Pater Gusti juga ada di sana, Romo Gusti. Pernah dia jadi pimpinan tim bola voli dan kalah terus. Merasa pintar untuk mengatur tapi ternyata kalah. Musuh yang kami lawan tahun sebelumnya kami menang sendiri sebelum Gusti ada. Begitu dia ada dengan tim yang sama kalah. Ketika tabisan saya menjadi provinsial tahun pertama, Pater Fritz menjadi angkatan pertama yang saya terima tabisannya dan juga sekaligus penempatan sebagai imam muda. Dalam tugas-tugas awalnya dia adalah orang yang rajin, dan saya melihat dia adalah pribadi yang mau berkembang dan bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi juga sekaligus juga
dengan segala hal yang menjadi kekasannya, kerendahan hati. Mungkin itulah yang menjadi alasan sampai dia mengambil tema atau moto, jangan takut, mulai sekarang engkau adalah penjala manusia. Moto jangan takut ini sebetulnya lebih bukan karena takut mati atau takut sakit atau takut sesuatu yang mengerikan, tetapi lebih karena bisa jadi dia merasa tidak pantas dengan pergulatannya, dengan pergolakannya, dengan pengalaman-pengalamannya. Dia merasa tidak layak, dan karena itu dia butuh kekuatan dari Tuhan Yesus yang mengatakan kepadanya seperti kepada Simon dan saudara-saudaranya, jangan takut, engkau akan menjadi penjala manusia. Dan moto ini adalah gambaran kejujuran seorang pribadi yang rendah hati. Dan itulah yang saya temukan pada Romo Fritz, atau kami kenal Pater Fritz, sampai dia kemudian pindah ke Jakarta dan bertugas di sini seperti kita kenal di Cijantung. Dan pada akhirnya saya juga yang mengirim dia ke Bengkulu di Paroki Arga Makmur. Karena itu secara pribadi saya ada rasa, ya sebagai manusia ada rasa bersalah juga, seolah-olah saya mengirim konfrater untuk mati di sana. Ibaratnya seperti komandan militer mengirim pasukannya ke medan perang dan mati di sana, itu pasti ada rasa bersalah. Saya juga merasakan seperti itu, ada shock dan sekaligus juga. Karena sejak dia di Bengkulu saya tetap berkontak dengan dia hampir setiap minggu. Ketika saya mengirim renungan, dia pasti membalas dengan mengatakan terima kasih Om Tuan. Om Tuan itu bahasa kami di NTT, dan saya selalu menjawab antara dua, sama-sama Tuan Muda atau sama-sama Tuan Bengkulu. Itulah sapaan keakraban kami. Para konfrater, Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, saya kira selebihnya tentang pribadi Pater Fritz mungkin kita semua sudah kenal, dan bahkan ada yang lebih mengenal dia lebih daripada saya, karena saya hanya berkomunikasi dengan dia sewaktu ketika dia sudah menjadi imam. Tetapi kita semua tentu tidak mengharapkan ada peristiwa seperti ini, kematian dalam usia muda dan kematian secara mendadak. Entah apapun cerita di balik ini, saya kira kita semua terkejut, shock, dan juga tentu saja sangat kehilangan. Dan yang saya bayangkan sekarang adalah keluarganya, terutama mamanya. Saya betul-betul ingin berdoa, mengajak kita berdoa untuk mama dan saudara-saudaranya, karena bapak sudah meninggal dan mama secara pribadi menjadikan Fritz itu ibarat segala-galanya untuk dia. Dan pasti sebagai seorang ibu itu betul-betul menjadi kehilangan yang sulit untuk diukur atau dinilai. Kita berdoa untuk keluarga, untuk mamanya, untuk saudara-saudarinya, dan tentu saja juga untuk kongregasi kita, kongregasi Redemptoris. Saya tadi pagi menyebut ini tragedi. Karena apa? Karena dari pengalaman beberapa tahun menjadi pimpinan atau berada dalam kongregasi, saya menyaksikan kematian-kematian konfrater kita dalam usia yang masih cukup muda. Dan ini benar-benar menjadi catatan kritis untuk kita semua, supaya saling mengingatkan. Tadi ada yang WA saya mengatakan seperti sebelumnya juga, Romo tolong beritahu teman-teman Romo supaya selalu check up, periksa kesehatan. Dan saya mengatakan kami sudah menghimbau terus-menerus untuk check up. Tapi kadang-kadang karena merasa masih muda, usia masih panjang, fisik masih kokoh, bagian luarnya saja
tapi kita tidak tahu di bagian dalam semua perangkat lunak dan apa saja bisa terjadi sesewaktu. Tentu saja kita berhadapan dengan kematian seperti juga menjadi kekuatan dari Tuhan Yesus. Jangan takut. Segala risiko akan kita hadapi, bahkan kematian pun akan kita hadapi. Jangan takut adalah istilah yang digunakan dalam kitab suci kurang lebih 369 kali diulang. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. 365 kali. Karena apa? Karena manusia itu selalu hidup dalam ketakutan. Dan karena itu kitab suci Tuhan menegaskan berulang-ulang kepada kita, saya ada, jangan takut. Bahkan terhadap kematian pun jangan takut. Selama kita berjalan di jalan yang benar, selama kita bekerja untuk kepentingan Tuhan dan sesama, selama kita mengabdikan hidup kita untuk kerajaan Allah, jangan takut. Kematian bisa datang, tetapi itu adalah jalan menuju kepada kehidupan yang lebih mulia. Dan Pater Fritz, Romo Fritz sudah melewati perjalanan. Dalam arti ini kita bersyukur, berterima kasih, bahkan memuji Pater Fritz. Karena apa? Karena dia mati sebagai seorang imam. Kita masih perjalanan panjang, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Dia boleh kita bangga, dia mati dengan memakai jubah dan kasula. Kita berdoa juga untuk diri kita supaya saatnya tiba kita pun mati dengan memakai jubah dan kasula. Bagi para imam, bagi bapak ibu terserah mau pakai jas, mau pakai jubah prodiakon pun boleh. Karena ada juga prodiakon yang meninggal dan minta dipakaikan jubah prodiakon. Tetapi bukan jubahnya yang penting, mati di dalam tangan Tuhan, mati dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percaya akan sabda Tuhan ini, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam pembaptisan saudara kami, romo kami, konfrater kami, Pater Fritz telah menerima benih kehidupan kekal. Semoga dia kau gabungkan dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan persekutuan para kudusmu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, bangkitkanlah saudara kami ini untuk hidup kekal. Terimalah dia dalam perjamuan kudus di surgawi, sebab selama hidupnya dia sungguh rindu untuk turut serta dalam Ekaristi yang diberikan oleh Putramu sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang penuh belas kasih, limpahkanlah kerahiman-Mu bagi saudara kami yang telah Engkau panggil ini. Ampunilah dia dari segala dosanya, dan terimalah bersama-sama dengan semua orang kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, selama hidupnya di dunia, saudara kami ini telah setia mengikuti Putramu, menjadi saksi Kristus bagi dunia. Semoga kami pun diteguhkan untuk tetap setia pada Putramu dalam pesiaran kami di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian saudara kami, konfrater kami, Pater Fritz. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga ingat akan saudara-saudari kita, keluarga kita masing-masing, konfrater kita yang sudah
mendahului kita. Tuhan, Engkau juga menginginkan keselamatan bagi setiap orang. Terimalah saudara-saudari kami yang telah meninggal untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama Kristus yang bangkit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, tumpuan hidup kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, khususnya bagi keselamatan saudara kami Pater Fritz yang telah menghadap-Mu dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya bahwa dalam Dikau kami takkan dikecewakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Saudara-saudariku, berdoalah kita semua supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami unjukkan kepadamu demi keselamatan saudara kami, Pater Siegfried Salve Antonis. Semoga ia Kau terima dalam persekutuan para kudus berkat korban Kristus yang kami rayakan ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal di dalam sorga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar sorgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan,
Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung yang kedua, para romo kita bersama-sama. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Saya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, imam-Mu, Romo Fritz H.P. Antonis, yang pagi tadi Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama para konfrater redemptoris, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. 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 Saudara-saudari, mari kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Bagikan damai Kristus. damai Kita Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Konfrater, ibu bapak, saudara-saudariku, pandanglah inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Pada Dia ada belas kasih dan penebusan yang berlimpah-limpah. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi saudara saya, maka saya akan sembuh. Ketika berjalan dalam kesepian, badai dan gelombang menerpa, rasa hati ini pilu tiada bertepi, rasa sakit semakin mendalam. Hati tergores bagai tersayang, kepedihan hati tiada berakhir. Rintihan hati semakin menjadi cemas, takut menghampiri hidupku. Saat ku panggil namamu Tuhan, saat itu juga ku dengar jawabmu. Saat ku sebut
Allah Bapa yang Maha Baik, dalam perjamuan Ekaristi kami telah Kau perkenankan untuk menyambut santapan sorgawi. Semoga kehadiran-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami dalam pesiaran hidup kami di dunia ini. Kami mohon keselamatan bagi saudara kami Romo Siegfried Safiantonis CSSR yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Teristimewa kami mohon perlindungan dan berkat-Mu untuk perjalanan Romo Fritz besok siang dari Bengkulu menuju Jakarta dan selanjutnya ke Sumba. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silahkan duduk. Pater Superior, Pater Koordinator Asian Oceania, Pater Kimi, para konfraterku, para frater, terutama Bapak Ibu, sahabat redemptoris yang saya kasih. Selamat malam semua. Kita sudah sampai pada akhir dari peran Ekaristi ini, dan saya mewakili Superior, Bapak Superior, Pater Gusti, dan juga konfrater Komunitas Jakarta mau mengucapkan banyak terima kasih ya untuk kita semua, khususnya Bapak Ibu yang sudah boleh ikut serta merayakan misa requiem ini sebagai tanda cinta kita, tanda hormat kita pada anak, sahabat, konfrater kita, Romo kita, Fritz Safiantonis yang dipanggil Tuhan pagi tadi ya. Tentunya seperti kata Pater Kimi dalam renungan tadi, peristiwa kematian ini membuat kita shock, bahkan seperti mimpi ya. Kita semua tidak membayangkan akan terjadi, tapi seperti itulah rencana Tuhan. Seperti itu kata Pater Kimi tadi, menghadapi semua itu kita percaya, seperti juga kata Pater Fritz, saya ingat dulu ya, selalu indah rencana Tuhan dalam kehidupan, dalam panggilan kita, apapun itu yang terjadi. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua, khususnya terima kasih untuk Pater Kimi. Seperti kita dengar dari Pater Kimi adalah mantan provinsial, sekarang sebagai koordinator Asia Oceania dalam karya misi dan pendidikan redemptoris. Ya, semoga Pater Kimi tetap sehat, itu doa kami ya. Banyak berkat yang berada ke depan. Itu keyakinan saya ya. Kimi nasihat kita juga harus mengingatkan Kimi apa yang kita harus ya syukuri ya. Ya, itu harapan kami. Dan Pater Superior, saya sudah Pastor Proki bersama Romi, Bapak DPH yang hadir di sini, Pak Budi dan teman-teman dari Maruning, dari mau menginformasikan bahwa nanti hari Rabu sore umat Paroki Cijantung jam 6 akan juga mempersembahkan misa requiem ya, untuk Romo Fritz sebagai ungkapan kasih kami juga bahwa Romo Fritz sangat dikenal dengan baik oleh kita semua, terutama oleh Paroki Cijantung juga ya, sebagai tanda kasih kita juga. Sekarang akan mendoakan dia, kita akan misa bersama sebelum hari Rabu jam 6 sore. Ya, kiranya sekian ungkapan hati saya mewakili Pater Superior Komunitas Jakarta. Semoga kita semua terus diberkati oleh Tuhan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pater Roti sudah mewakili komunitas CSSR Jakarta. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Romo Kimi, koordinator Redemptoris Asia Oceania, sempat hadir. Terima kasih untuk renungannya Pater. Dan para konfrater sekalian, terima kasih untuk kita semua hadir mau mendoakan Fritz dan tentu umat semuanya
Romas, terima kasih untuk Romas dan para frater ya untuk medianya ya, untuk fungsinya dia kuliah. Terima kasih Romas. Romo Billy, ada frater. Terima kasih untuk mengiringi kita dengan lagu. Mas Edi ada di sebelah kiri saya dalam diam. Ya, saya teman angkatan, jadi saya tuh orangnya keras tapi cepat air mata gugur masalahnya. Fritz itu dan keluarganya itu Romo Enos tahu, karena kami awal 2004 masuk Sumba menjadi Redemptoris. Saya dengan Fritz itu dekat ya, kelihatan kadang agak jauh tapi kami itu dekat sekali kan. Segala sesuatu yang dialami sampai tadi Patrick ini sebut top 2 tahun sampai mengatakan bahwa Fritz itu agak susah, itu betul katanya ya. Maka moto jangan takut itu pas untuk teman sahabat saya ini. Bersama 2004 di sana sampai kami di Wisma menjalani bersama sampai dia top 1 tahun lagi, karena itu kami lebih dahulu 1 tahun dari Romo Fritz. Setelah itu kami saya balik dari Sebatik itu kami bersama di Jakarta kembali lagi, ada bersama tentu berdua di sini sebagai Romo rekan, saya dengan Romo Kun, dia dengan Romo Hande di Cijantung. Ya, Fritz lah itulah sahabat saya, teman saya dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Ada satu hal yang menarik mungkin, ya sorry Bapak Ibu ya, mungkin disampaikan sedikit biar agak plong gitu ya. Ya mungkin itu juga Romo Enos masih ingat-ingat waktu kami masih di postulan, karena waktu itu direktur postulan kami Pak Enos. Fritz itu dia baik sekali, ya sulit lihat teman-temannya itu susah. Jadi ketika datang dari awal dari Lembata itu ya, bahkan keluarganya itu bagi saya secara pribadi itu apa ya, orang bilang mungkin malaikat yang sudah jatuh di dunia karena saya datang di Sumba dengan keluarga yang sederhana, sampai bahkan celana juga dibelikan keluarga itu. Lepas daripada segala kekurangan, thank you very much for everything. Ya, itulah teman angkatan saya. Jadi terima kasih Bapak Ibu untuk segala doa dan kebaikan untuk konfrater. Ada satu hal yang menarik itu, mengapa hari ini ya mungkin Tuhan sudah atur ya. Kami di angkatan itu selalu bilang begini, nanti kalau yang ini meninggal siapa yang pimpin misa? Nah, kalau Lawrence itu nanti saya yang pimpin misa. Jadi kalau saya duluan nanti Pater Lawrence yang pimpin misa. Lalu Pater Fritz, kami itu sudah macam kadang-kadang bercanda sedikit, tapi hari ini teman Fritz saya pimpin misa, teman pimpin di surga untuk kami semua di dunia. Itu saja, terima kasih banyak Bapak Ibu telah menjaga, menemani, mendukung Romo Fritz sampai dengan akhir hidupnya hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Itu saja dari saya, ya, semuanya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku, semua yang hadir pada malam hari ini, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Misa Requiem untuk Romo Fritz malam ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pulang, kita semua diutus. Amin.
Ketika berjalan dalam kesepian, badai dan gelombang menerpa, rasa hati ini pilu tiada bertepi, rasa sakit semakin mendalam, hati tergores bagai tersayang, kepedihan hati tiada berakhir. Saat ku panggil namamu Tuhan, saat itu juga ku dengar jawabmu. Saat ku sebut namamu Tuhan, ku sadar Yesus, sahabat seperjalanan. Tergores bagai tersayang, kepedihan hati tiada berakhir. Rintihan hati semakin menjadi, cemas takut menghampiri hidupku. Saat ku panggil namamu Tuhan, saat itu juga ku dengar jawabmu. Saat ku sebut namamu Tuhan, ku sadar Yesus, sahabat seperjalanan. Saat ku panggil namamu Tuhan, saat itu juga ku dengar jawabmu. Saat ku sebut namamu Tuhan, ku sadar Yesus, sahabat seperjalanan. Saat ku panggil namamu Tuhan, saat itu juga ku dengar jawabmu. Saat ku sebut namamu Tuhan, ku sadar Yesus, sahabat seperjalanan. Ku sadar Yesus, sahabat seperjalanan. Yeah.